supaya orang itu jangan kemudian sembarangan pakai ijazah. Karena kalau pakai ijazah yang palsu, dia akan saya ucapkan seperti di kaos saya ini. Apa? Malu bro, kalau ijazah palsu. Jaksa kan juga kalau misalnya dalam persidangan begitu, ini kan dia akan membuktikan nih Berandai-andai. Berandai-andai suka berandai-andai. Masih berandai-andai. Jauh panggang dari api. Berandai-andai dulu kita, Mas Ya. Roy. Jaksa kan tentu akan membuktikan nih bahwa Anda memiliki mens rea atau niat jahatnya untuk menjatuhkan kehormatan seseorang dalam kasus ini. Gimana nih, Anda kan dalam kasus ini Anda ingin membuktikan ini untuk penelitian, untuk etika ilmiah, begitu. Gimana nih Anda membuktikan hal ini? Oke, ingat nggak apa yang dilakukan oleh peneliti seperti Mas Hari Azhar dan juga Mbak Fathia waktu itu? Sepanjang untuk kepentingan publik yang lebih besar, clear. Dan itu terbukti juga. Ya, KIP, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya di pasal 17 dan 18A. Itu mengatakan kalau itu untuk kepentingan publik sebenarnya nggak ada masalah, itu dibuka. Memang saya melakukannya waktu itu tidak melalui KIP dulu, tapi langsung. Tapi kan ujungnya memang untuk kepentingan publik. Nah itu akan kita buktikan. Nggak ada yang namanya downgrade seseorang. Wong aslinya sudah down kok dia. Ngapain di downgrade? Ya, nggak ada mencemarkan nama baik. Ya, emang namanya baik. Nggak ada. Ya, gitu. Jadi artinya apa? Kita nggak akan mencemarkan apalagi fitnah. Jelas-jelas ijazahnya, apalagi itu yang diupload oleh Dian Sandi waktu itu. Dan ini penting. Orang-orang kemarin bikin bukti palsu. Roy Suryo yang mengupload pertama kali tahun 2020. Itu bohong besar kalau dikatakan saya mengupload pertama kali tahun 2020. Karena mereka merekayasa sebuah akun Twitter yang kemudian akun itu diubah tanggalnya dan kemudian dibuat seolah-olah tahun 2020. Padahal tidak ada, ya gitu. Mungkin lain waktu saya tunjukkan. Jadi 2020 gampang banget untuk ngubah tanggal itu, ya. Dan itu hanya namanya screen capture. Capture atau screenshot itu nggak berguna kalau dalam persidangan. Yang berguna itu kalau ada suratnya biasanya. Bukan hanya suratnya. Ada link yang bisa diakses. Oke. Ada link itu pun kalau kemudian bukti linknya itu diketik dan kemudian ternyata tidak muncul, ya itu nggak berguna. Ya, jadi itu sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1. Itu harus ada bukti elektronik, itu adalah bukti yang bisa diakses secara elektronik dan itu setara dengan alat bukti manual. Artinya tetap harus diakses. Kalau itu nggak bisa diakses, ya nggak bisa. Jadi makanya saya senyum-senyum saja ya kalau kemudian dikatakan nanti Anda punya mens rea. Nggak ada. Yang punya mens rea itu Panji. nama show-nya namanya mens rea. Oke, masih berandai-andai ini. Masih berandai-andai ya. Mas Roy, misalnya dalam proses persidangan sudah berlangsung gitu misalnya dengan tahap yang kemudian sudah menuju ujung putusan lah. Kalau majelis hakim kemudian menyampaikan analisis Anda kemudian salah, menyatakan Anda bersalah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah akan legowo dan kemudian menerima? Atau Anda masih punya, kayaknya sih masih punya banyak amunisi nih untuk boleh berandai-andai, tapi boleh juga kita juga punya prediksi dan kita juga punya bayangan itu akan terjadi seperti apa. Ini nggak akan terjadi. Ya, kalaupun misal dipaksakan P21, dari P21 aja belum kok, dipaksakan P21, kemudian dipaksakan maju di persidangan, dipaksakan juga vonisnya. Biarkan masyarakat juga menilai kok. Kalau saya sih nggak ada soal, ya mau diapain. Masih banyak cara-cara lain ya untuk kemudian memberikan membuat masyarakat mengerti ya apa kasus ini sebenarnya. Jadi artinya kita nggak akan khawatir ya dengan ini karena yang namanya kasus itu pasti akan juga nanti akan ada yang lain dulu. Kan ini juga pernah dilakukan oleh Bambang Tri dan Gus Nur waktu itu, ya kan? Meskipun waktu itu kalau kita lihat jahat banget loh. Bambang Tri dan Gus Nur itu dipidanakan hanya dengan fotokopi. Jadi hanya dengan menggunakan sebuah fotokopi yang tidak pernah ijazah aslinya dihadirkan. Itu pun kemudian berani dipidanakan. Jahat banget kan? Nah sekarang, kalaupun itu ada ijazah, padahal kan Pak Dr. Bunatua tadi sudah mengatakan ijazahnya nggak pernah ada. Kok bisa juga mempidanakan kan nggak mungkin. Belum lagi nanti pasti akan serulah gitu yang ada. Dan kalau nanti misalnya
Ya, barangkali. Oh, itu ijazah ahli. Tapi ada orang yang mengaku dia yang membuat di Pasar Pramuka gimana? Ada orangnya sudah dan dia siap bersaksi di persidangan. Ada orangnya, ada kronologinya, ada timnya, ada pemilik bekas kiosnya. Yang pemilik bekas kiosnya itu belum ngaku. Tapi dia ada di bukunya Pak Bonatua ketika ijazah dia pun palsu juga gitu loh. Jadi ini konyol banget nih. Kumpulan orang-orang berijazah palsu yang pada membela ijazah palsu. Gitu. Misalnya nih Mas Roy, misalnya nih ya, dalam kemudian kondisi yang memang masih terus bergulir lah. Ya. Ada undangan untuk kemudian melakukan perbincangan ataupun diskusi lah, ataupun mediasi ke Solo. Nanti mungkin ada possibility misalnya ada tawaran untuk kemudian mencabut juga. Kasus Ngapain? ini. SP3 juga nih. Bakal diterima nggak sama Ngapain kita ke tembok ratapan? Gak usah lah, gak usah. Jadi nggak bakalan ada possibility ya? Gak ada. Oke. Walaupun itu inisiatifnya dari sana. Kalaupun itu dari sana, saya menghormati inisiatif itu. Oke. Gak usah ke saya bukan siapa-siapa. Mohon maaflah dia, ya Jokowi itu, kepada seluruh rakyat Indonesia. Boleh, itu bagus. Mohon maafnya di Jakarta lagi ya, bagus. Atau mohon maaf dari Solo nggak apa-apa. Saya Jokowi, mohon maaf. Itu bagus. Kayak statement dia kan juga begitu kan. Kadang-kadang sign kiri tapi belok kanan. Saya dulu mengatakan sudah, tapi belum. Ini dulu saya katakan asli, tapi palsu. Nah gitu bagus itu. Nah, tapi ini bisa dikonfirmasi lagi nih ya, Mas Roy. Ini tidak ada niatan untuk mencemarkan nama sama Jokowi. Sekali tapi ada. apa ada motif politik? Waduh, sama sekali apa pesanan elektoral ini kan banyak yang banyak yang menyasar Mas Roy ini katanya pesanan dari apa? Mana? Pihak tertentu. Pihak gitu. mana? Ya, nggak ada sama sekali. Kalaupun politik. Saya memang pernah di partai politik. 15 tahun loh saya di partai politik. Dan saya mengundurkan diri memang secara baik-baik di partai itu 6 tahun yang lalu. Dan saya bukan dipecat. Kalau ada orang bilang, dipecat. Enggak, saya itu 5 terbaik. Saya pegang sertifikat terbaik ketika sekolah partai di situ. Ya, jadi 5 besar. Gitu. Nggak ada. Dan tidak ada. Beliau-beliau sangat baik dengan saya. Dan beliau-beliau itu tidak juga mendorong maupun melarang. Jadi sudah bagus. Nggak ada politik sama sekali. Ini benar-benar tadi kalimatnya. Kejujuran dan kenegarawanan. Jangan sampai kejadian orang punya ijazah yang palsu itu kemudian melakukan lagi. Kalau ditanya, ini terus terang aja, meskipun nggak ditanya saya jawab. Kalau ada kemudian, jangan-jangan nanti ini ada agenda selanjutnya gitu. Apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau misalnya ijazah ini tidak terbukti atau misalnya, ijazah ini terbukti, apakah juga kemudian nanti ada hal yang, iya, termasuk orang yang kemudian tidak punya ijazah benar, yang sekarang masih berkuasa, itu juga ada. Ya, dia nggak pernah sekolah yang benar sebenarnya, gitu ya. Menjadikan kasus yang lama menjadi justifikasi, orang juga bisa, saya juga bisa dong, gitu ya. Loh, makanya itu jangan sampai orang yang nggak punya sertifikat semacam ini. Ini sertifikat yang saya dapatkan dari Sydney, UTS, University Technology. Ada yang ngakunya S1-nya atau dia sempat ngikut Sydney, ya, matrikulasi, kemudian dapat MDIS. Wapres, ya, itu parah itu lebih parah lagi, itu yang namanya pendidikannya mengakali, loncat, sehingga tiba-tiba nggak pernah SMA, tapi dapat surat keterangan. Ini kan lagi digugat juga surat keterangannya, ya, ini boncos ini nanti, surat ini bisa masuk rekor muri, Mbak Diandra sama Mas Widi. Sebagai surat pertama dan satu-satunya di seluruh dunia, karena nggak pernah ada kementerian mengeluarkan surat kayak gini nih. Memang ada surat ini, satu ini, ya hanya ini. Setara pendidikan yang hanya 6 bulan di UTS, ini hanya kursus bahasa Inggris, kok tiba-tiba disetarakan menjadi grade 12. Ya, seolah-olah setara SMK. Ini kan bohong-bohongan juga gitu loh. Surat kayak gini itu hanya untuk seolah-olah dia pernah SMA di luar negeri, dan itu ada bukunya juga. Jadi targetnya sebenarnya hanya supaya orang tadi, Mas Vicky benar Mas, supaya orang itu ya tahulah gitu, dan hati-hati. Dan itu terbukti ketika saya menghadiri serah terima 2 tahun yang lalu ya gitu, pejabat di kementerian yang saya pernah berada di situ, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pak Dito ya, menteri sebelumnya ya, ketika memberikan pidato awal kepada Pak Erik Menpora sekarang, itu lucu kalimat pembukanya Pak Dito. Pak Erik, sudah aman ya ijazahnya, itu ini ada Pak Roy soalnya. Jadi kan itu sudah menjadi awareness masyarakat sekarang. Hati-hati jangan pakai ijazah palsu. Gitu. Oke. Baik.
Kita akan terus ikuti tentu saja perkembangan yang kemudian mewarnai lah ya dinamika dari kasus akan ini. jadi masuk persidangan apa enggak? Nah, nih? dan satu pesan saya Mas Wiki dan juga Mbak Dianda. Makanya seperti tadi kalimat, apa yang menjadi supaya orang itu jangan kemudian sembarangan pakai ijazah. Karena kalau pakai ijazah yang palsu, dia akan saya ucapkan seperti di kaos saya ini. Apa? Malu bro, ijazah palsu, ya gitu ya, malu bro. Jadi jangan pakai yang palsu-palsu lah, ngaku aja, ya kalau memang itu benar, ya kalau itu salah ya ngaku salah. Kalau yang asli, walaupun kemudian tingkat pendidikannya juga nggak tinggi, orang akan tetap menghargai. Kan syaratnya hanya SMA, bukan S1, udah aku aja. Daripada saya bilang malu bro. Mas terima kasih sudah bergabung di Bikin Terai. Sukses selalu, sehat selalu ya. Ya pokoknya tetap kita akan memantau terus ya perkembangan kasus Oh ini. iya, ini itu top, terdepan. Ya gitu. Baik, Sobat Ain, saya Wiki Andrian. Dan saya Diandra Magni, terima kasih, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Thank you Mas Roy. Thank you.